Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama teman-teman saya. Saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara UMKM Usaha Pakan Ternak CV Moroyo Rezeki. Salam dan bahagia. Di sini nama saya Raihan Nurrahim dengan NIM 2024008084 dan teman saya Avanda. Perkenalkan, nama saya Avanda Syakur Rahman dengan NIM 2024008081. Perkenalkan, nama saya Azwan dengan NIM 2024008095. Isi ini ada kata pengantar, daftar isi, terus bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup serta lampiran. Ya, di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakangnya dulu. Usaha mikro kecil menengah sedang bertumbuh di negara ini, khususnya di kota Sleman, setelah terbukti bisa meningkatkan perekonomian serta memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Dan yang kedua, kita akan membahas masalahnya. Penyusunan laporan wawancara ini membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga manajemen operasi, keempat manajemen keuangan, kelima manajemen pemasaran, yang keenam manajemen strategi, serta ketujuh dan 8 etika bisnis dan tanggung jawab sosial serta lingkungan bisnis. Tujuan dan manfaat kita melakukan wawancara terhadap UMKM yaitu dapat mengetahui manajemen UMKM dan dapat memahami kendala yang dihadapi pelaku UMKM serta memberikan solusi alternatif. Yang ketiga, mengenalkan penulisan lingkungan UMKM untuk pembelajaran bisnis. Ya, selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang 2.1 fungsi-fungsi manajemen. Nomor A-nya identifikasi usaha. Usaha yang didirikan oleh orang tua Bapak Anas Nurlaksono ini diberikan nama CV Moroyo Rezeki. Usaha ini berdiri sejak tahun 1985 yang dimulai dari penggilingan padi yang dikembangkan oleh Bapak Anas sendiri menjadi usaha pakan ternak. Usaha ini beralamat di Dusun Kadilobo RT 3 RW 34 Purwodinangun Pakem Sleman. Yang kedua, organizing. Dalam usaha ini Bapak Anas menjabat sebagai direktur utama untuk memastikan pengorganisan manajemen berjalan lancar. Sebagai pemimpin, Bapak Anas bertanggung jawab kepada setiap bagian serta memastikan koordinasi berjalan dengan harmonis. Yang C, leading. Usaha yang dipimpin oleh Bapak Anas untuk mengelola UMKM ini, beliau mengembangkan dengan cara mengetahui prospek pasar dan mulai meningkatkan produksi serta tidak kalah penting untuk mencari supplier bahan baku yang berkualitas. Dan yang terakhir, D, controlling. Yang dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis ini, Bapak Anas selalu mengevaluasi usahanya yang dilakukan tiap 1 tahun sekali dengan melihat neraca laba rugi serta mengetahui survei kepuasan pelanggan. Yang 2.2 manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen karyawan yang dilakukan untuk masuk kerja di sini ada beberapa syarat yang ditentukan, yaitu dengan melakukan wawancara dan membawa CV. Tidak ada kualifikasi khusus untuk karyawan kecuali yang masuk bagian administrasi, karena di administrasi dibutuhkan keahlian seperti bisa menggunakan Excel, Word, dan sebagainya. Pelatihan yang diterapkan usaha ini adalah untuk karyawan yang lama menjelaskan job desk kepada karyawan baru. Yang dalam usaha ini Bapak Anas sering memberikan motivasi untuk karyawannya untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. 2.3 manajemen operasi. Untuk proses produksi di usaha ini, Bapak Anas memiliki bahan baku yang berkualitas dengan cara memilih bahan baku dengan secara fisik maupun laboratorium.
2.4 Manajemen keuangan. Bapak Anas mendapatkan modal untuk membangun usaha ini yaitu dari orang tua. Perusahaan ini mengelola arus kas dengan setiap bulannya dengan membuat laporan laba rugi dan diaudit oleh konsultan eksternal. 2.5 Manajemen pemasaran. Bapak Anas masih memilih mengikuti harga pasar karena termasuk barang komoditi, serta cara yang dilakukan ini dalam mempromosikan produknya yaitu masih dengan promosi mulut ke mulut dengan kepercayaan pemilik. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya 2.6 Manajemen strategi. Strategi yang diterapkan jelas harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung efisiensi serta inovasi yang dilakukan untuk usaha ini kedepannya, yaitu lebih ke otomatisasi pekerjaan menggunakan alat-alat tepat guna sehingga lebih efisiensi dan menguntungkan perusahaan. 2.7 Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Dalam mengelola limbah produk, Bapak Anas lebih memilih limbah dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia. Dan ini tidak hanya mengurangi limbah harus diproses produksi, tetapi juga bermanfaat untuk ternak tersebut, menjadikan sumber nutrisi bagi hewan. 8 Lingkungan bisnis. Ancaman yang ditakuti Bapak Anas yaitu susah mencari bahan baku yang berkualitas. Soalnya Indonesia memiliki iklim yang ekstrim. Bapak Anas sendiri memiliki langkah-langkah yang dihadapi agar usaha tetap kompetitif. Yang pertama, menjaga kepercayaan konsumen. Yang kedua, menyesuaikan harga produk yang kompetitif. Ya, lanjut ke yang bab 3 yaitu bab penutup. Poin 3.1 kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini yaitu khususnya untuk usaha CV Murah Rezeki ini dapat disimpulkan bahwa ketika kita membangun usaha terutama dalam peternakan ini membutuhkan modal yang paling utama yaitu kerja keras dan semangat. Kunci kesuksesan dalam usaha pakan ternak ini meliputi 3 faktor. Faktor utama yaitu penyediaan bahan baku yang berkualitas, pemenuhan bahan baku serta SDM yang mendukung. Ya, 3.2 saran. Demikian makalah mengenai bisnis pakan ternak yang disampaikan penulis. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan pada pembuatan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, yang terakhir lampiran. Ini dokumentasi survei UMKM CV Murah Rezeki. Ini dapat dilihat. Ya, ini pada saat sesi wawancara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Ya, makasih.